Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga pukul 21 nanti. Dalam sepekan terakhir, perhatian kita tercurah ke Senayan. Jika bulan-bulan sebelumnya perhatian kita ke Istana karena adanya perlambatan ekonomi dan pergantian menteri di sana, tapi minggu ini kita kembali beralih ke Senayan. Di sana ada wacana rangkap jabatan, ada pemanggilan ketua DPR, dan beragam persoalan lain di Senayan sana. Politik kanan kiri oke. Ada yang terabaikan dalam struktur perpolitikan dalam negeri selama beberapa bulan terakhir. Sebuah persoalan mendasar masih belum tertuntaskan. Tak dinyana, beberapa menteri kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo masih tercatat sebagai anggota DPR. Sejumlah orang yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Hebat lantas melakukan protes. Kaukus mencatat ada 3 menteri yang belum resmi melepaskan jabatan sebagai wakil rakyat. Mereka adalah Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. Menurut Kaukus, belum jelasnya status para pejabat tersebut ditengarai bisa melanggar hukum, baik Undang-Undang Kementerian Negara atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias MD3. Karena sebagai warga negara yang baik, hari ini kita harus mendukung kebijakan-kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Instruksi dari Bapak Jokowi cukup jelas, bahwa yang harus jadi menterinya dia itu tidak boleh rangkap jabatan. Spekulasi pun lantas bertebaran ketika isu rangkap jabatan mencuat. Syahdan, PDI Perjuangan membiarkan para tokoh penting yang merangkap jabatan sebagai strategi untuk meraih jabatan Ketua DPR. Jadi, dengan kekuatan mutakhir PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebatnya, bisa jadi mereka akan mengubah Undang-Undang MD3 dan merebut kepemimpinan DPR. PDI Perjuangan tentu membantah dengan menyatakan bahwa yang terjadi hanyalah urusan administrasi yang belum selesai. Memang sampai hari ini di fraksi belum ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk mengusulkan penggantian antar waktu dari 3 menteri yang ada sekarang. Karena memang kalau saya juga di DPP juga memang kami belum melakukan rapat untuk PAW itu, tetapi dari menteri yang bersangkutan sudah mengirim surat ke Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka pada saat mereka menjadi menteri, dilantik jadi menteri. Politik tak ubahnya sebuah posisi etis, dan etika para politisi sejatinya dimulai dari diri mereka sendiri ketika menentukan posisi dan statusnya. Ketidakjelasan dalam jabatan hanya menimbulkan syak dan prasangka yang jelas kontraproduktif. Mengapa politik kanan kiri oke? Karena tiba-tiba wacana rangkap jabatan ini dibahas kembali padahal sudah 10 bulan mereka menduduki jabatan sebagai seorang menteri. Mungkin saja ada sesuatu di baliknya, apakah kepindahan PAN ke Koalisi Indonesia Hebat juga berpengaruh dalam permainan pada saat ini. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada Bung Masinton Pasaribo dari PDIP, ada Bung Ajis Subekti dari PAN, kemudian ada Bung Sebastian Salang Formapi, pengamat parlemen, ada Bung Hanta Yuda, analis politik dari Poltreking, ada Bung Willy Kurniawan dari KIH, Kaukus Indonesia Hebat, dan Ali Mokhtar Ngabalin, politisi Partai Golkar. Dan malam ini hadir juga
fraksi Partai Balkon, ada mahasiswa dari Universitas Pamulang, dan pimpinan fraksi Partai Balkon Buyung Malim Malelo. Selamat malam, Pak Buyung. Selamat malam, Pak. Kok pakai Selamat batik? malam. Kok pakai batik kayak anggota DPR lain? Oh iya, mohon maaf kalau ini kan tidak, saya mohon maaf ini dari diri saya sendiri. Saya itu ikuti program pemerintah, Apa itu? yaitu memakai baju batik setiap hari Jumat. Ini Kamis, Bung. Saya pakai dari Jumat kemarin, Pak. Oh, Belum saya ganti-ganti dari nggak kemarin. punya baju, bukan karena ikut anjuran pemerintah. Oke, seperti biasa saya tidak sendirian. Sidang istimewa ini dipimpin oleh Ce Popong. Selamat malam, Ce. Damang, harus Ya. damang. Harus damang. Ya. Baik, sampurasun. Terima kasih hatur nuhun. Dengan ucapan selamat malam, Cepopong akan membuka sidang istimewa ini. Ya. Kenapa disebut istimewa? Nanti kita lihat. Baik, mana palu aku? Kenapa jadi cewek sekarang? Yang laki-laki rangkap Kemana? jabatan. Rangkap jabatan. Dia nggak cuma mengawal Cepopong, dia mengawal juga di tempat lain. Mengawal juga Jokowi. Nggak tahu, Ce. Jadi Baik, digantikan. nggak boleh rangkap nanti mah. Kalau mau di sini, kalau mau di sana, di sana. Nanti saya Baik, sampaikan. saya buka. Terima kasih. Sebelum lanjut, ada tata tertib dulu Ya. atuh ya, supaya tidak kacau. Yang pertama, semua yang ada di ruangan ini, baik anak-anak kita yang Ya. di belakang maupun jago-jago yang ada di depan itu boleh menyampaikan segala sesuatu pendapatnya, tapi tidak keluar dari tema yang tadi. Ya. Apa itu temanya tadi? Politik. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Ya. Baik. Nah, kemudian kedua, kalau mau memotong pembicaraan orang lain itu pun boleh. Ya kan? Nah, sebetulnya kalau sidang biasa tata tertibnya sudah nggak usah dibacakan Ya. lagi. Memang sudah paham, tapi karena ini istimewa Kita jadi bacakan. harus dibacakan Ya. dulu. Mangga, sok. Ya, ada yang ketiga, Ce. Apa? Ali Ngabalin nggak boleh naik ke meja. Oh gitu. Kalau mau nyium saya boleh. Baik. Ini mah orang Papua yang paling kasep ini. Iya. Kita langsung mulai dari Bung Masinton. Bung Masinton 10 bulan Ya, setelah Mbak Puan, Mas Cahyo, kalau Mas Pram baru. Ya. Baru kemudian ini diributkan. Apakah Anda melihat ada sesuatu di baliknya atau memang ini karena orang-orang pengen menegakkan aturan? ya terima kasih Bung Latif. Jadi perlu saya sampaikan di sini tidak ada rangkap jabatan. Ya, Mbak Puan, Mas Cahyo, Mas Pram itu tidak rangkap jabatan. Itu dulu. Ya. Biar persepsinya kita samakan. Ya. Jangan tunggal gitu ya. Jadi saya katakan kenapa saya katakan tidak ada rangkap jabatan di sana. Ketika Mbak Puan Maharani dilantik menjadi Menko, beliau mengundurkan diri. Begitupun dengan Mas Cahyo, begitupun dengan Mas Pramono Anung. Jadi tidak ada rangkap jabatan di sini, kebetulan mereka pada saat itu DPR RI terpilih, dan ketika dilantik menjadi menteri, otomatis mengundurkan diri. Nah, jadi itu dulu kita Ya. benarin. Oke. Ya, nah dalam hal ini ya proses penggantian antar waktu ini kan juga bukan kayak makan cabe Begitu begitu ini dimakan loh pedas. langsung digigit pedas ada Iya. yang ini diganti nggak bisa karena dia mengikuti prosedur tata aturan baik itu perundang-undangan maupun KPU ya. Nah kalau ada sengketa umpama di dapilnya kan harus diselesaikan. Oke. Kalau ada gugatan ke pengadilan harus inkrah dulu. Jadi ini by proses, semuanya sedang prosesnya berjalan. Nah tadi nggak rangkap jabatan, menteri-menteri tadi ya tidak menerima fasilitas apapun dari yang namanya DPR. Oke. Baik itu gaji, rumah, tunjangan dan lain-lain tidak diterima. Jadi nggak ada rangkap jabatan di sini. Nah kalau dikatakan selama ini rangkap jabatan, saya juga bingung motif apa, Oke. kan gitu. Nah terus kemudian proses pergantian antar waktu itu ya dia kan harus memenuhi baik itu undang-undang MD 3, tata tertib di DPR, kan nggak bisa ujuk-ujuk begitu saja gitu. Nah jadi dalam hal ini teman-teman di sini kami sampaikan tidak ada yang namanya rangkap jabatan itu.
Oke, tapi apakah berarti sudah mundur dari DPR? Ya jelas, otomatis. Begitu dilantik sebagai menteri, mundur dari DPR. Nah mundur inilah yang sedang diproses, namanya pergantian antar waktu. Yang menggantikannya kan harus anggota DPR di dapilnya. Dan itu harus clear. Tidak ada sengketa apa-apa di baliknya lagi nanti? Harus clear. Di dapil Oke. itu tadi, KPU juga pasti memprosesnya kan nggak ada sengketa antar caleg di sana, gitu ya, siapa suara terbanyak di sana, tidak ada gugatan di sana. Nah proses itulah yang membutuhkan makan waktu. Nah sebelumnya juga pergantian antar waktu di DPR, ada yang bisa cepat, ada yang lambat prosesnya, itu lazim. Jadi 10 bulan itu bukan Ada suatu waktu yang DPR sangat maupun panjang? DPRD itu ada sampai setahun lebih Oke. prosesnya. Karena ada gugatan sengketa di pengadilan, kan harus inkrah gitu. Nah jadi yang namanya proses waktu itu kan dia membutuhkan waktu. Oke. Jadi Kalau- sabar aja teman-teman, nggak ada rangkap Nggak ada jabatan di rangkap sini. jabatan. Kalau menteri-menteri lain dari partai lain relatif lebih cepat. Tergantung ininya, Partai mereka masing-masing. Bung. Jadi tergantung di dapilnya masing-masing dan di internalnya masing-masing. Gitu. Kalau di PDI Perjuangan bisa satu dapil itu kayak dapil Mbak Puan. Ada 3 kursi dari sana PDI Perjuangan. Ya. Nah tentu ini kan harus diselesaikan dulu di internal. Ya. Begitupun dengan Mas Cahyo ada 2 kursi di sana. Di Jawa Tengah 1. Begitupun dengan Mas Pramono Anung ada 3 kursi di dapil. Nah jadi ya ini membutuhkan ketelitian karena juga KPU nggak mau salah ya. Terus juga nanti DPR juga nggak mau salah gitu ya. Jadi ini harus benar-benar teliti dan butuh waktu tentu. Oke. Berarti yang dirugikan sebetulnya dalam Nah, kasus ini dalam hal PDIP. ini tentu PDI Perjuangan. Karena berkurang 3 Tadinya orang. 109 Iya. jumlah anggota ada 6 jadi setinggal 103. Nah kalau ada voting seharusnya itu tadi suara kami Nah, 109 menjadi jadi 100. kurang dari 109. Baik, Ini tentu kami kan rugi. Ya. Jadi nggak ada kepentingan kami dalam konteks umpamanya rangkap jabatan apa segala macam. Toh yang namanya rangkap jabatan itu tidak ada satu fasilitas pun ya Yang dari tetap dipakai DPR oleh yang diterima oleh Mbak Mbak Puan dan Puan, kawan-kawan. Mas Cahyo maupun Mas Pramono Anung ketika beliau dilantik Sebagai menjadi menteri. Baik, oke. Bung Willy, penjelasan ini cukup memuaskan untuk Anda? Selamat malam. Saya pikir itu hanya lip service saja. Mohon maaf, kami dari Kaukus Indonesia Hebat menganggap ketika ada klarifikasi seperti ini menyangkut soal PAW yang tertunda, saya melihat PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu terlalu lama. Terlalu lama karena saya tidak. Bung Willy, kalau bukan lip service apa? Saya berdasarkan aturan, kau berdasarkan apa? Begini. Kau jelaskan. Kau jelaskan. Jadi jangan berasumsi. Begini. Yang kita bicarakan aturan, Yang bukan jadi lip service. persoalan Yang buat saya saya. bicarakan ini aturan. Kau jelaskan aturanmu Oke, mana? aturannya adalah Jadi jangan undang-undang membangun kementerian. persepsi. Ya, undang-undang Gimana? kementerian. Jangan gonjang ganjing. Gimana? Jangan Undang-undang membentuk persepsi. 39 Kanan, kiri. tahun Ya. 2008 Kiri, kanan. menyatakan bahwa Lihat undang-undang MD3 ini, kau baca utuh. persoalannya begini, yang tadi disampaikan oleh abang kita ini, Mas Sinton, ini soal fasilitas, soal gaji dan sebagainya. Apa ada hal Kalau- lain? Iya, kalau saya melihat ini persoalannya adalah sampai 10 bulan ini nama mereka masih tercatat. Ya, masih tercatat. Tercatat sebagai anggota dewan. Masih tercatat. Kenapa? KPU punya aturan main untuk memproses PAW. Kenapa? Karena PAW itu bisa berjalan apabila DPR ya secara resmi menyampaikan pergantian. DPR bisa menyampaikan secara resmi pergantian apabila partai juga menyampaikan pemberhentian tetap atau penggantian antar waktu yang tadi disampaikan oleh abang kita. Oke, artinya Anda menganggap partainya Bung Masinton belum mengajukan. Belum mengajukan. Bagaimana mau diproses belum mengajukan? Belum. Ini partai harus menyelesaikan persoalan di internalnya dong. Itu yang nggak paham. Oke. Gitu loh. Kalau bicara nggak berdasarkan data ya begitu. Ya. Membangun persepsi sendiri kan harus diselesaikan. Di dapilnya siapa? Ada sengketa nggak antar caleg?
baru kemudian diajukan. Nah, partai dalam hal ini bukan nggak mengajukan, sudah mengajukan, sedang diproses. Ya. Proses butuh waktu. Artinya dengan Nah, begitu itu. mengajukan, nama Mbak Puan dan kawan-kawan sudah tidak ada di DPR. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Bahwa kan gini, DPR itu kan mengacunya begini, ada nama yang tersangka kemarin, bukan hanya dari partai mana, dia masih tetap ada. Nunggu ada keputusan final, Ya. gitu loh. Jadi ya, kalau namanya masih ada bukan berarti tidak mengundurkan diri. Oke. Ada orang yang ditahan, tapi tetap namanya masih tercantum sebagai DPR. Najarudin berapa lama dia tetap sebagai DPR padahal dia sudah ditahan. Oke. Angelina Sondah berapa lama namanya tetap sebagai DPR karena padahal sudah ditahan. Oke. Artinya ada proses di sana untuk menggantinya siapa. Bukan dilihat, oh namanya masih tercantum, rangkap jabatan. Lihat, ada nggak fasilitas yang digunakan. Oke. Baik gaji, rumah, tunjangan, dan lain-lain. Kalau nggak ada itu, Sudah tidak berarti nggak merangkap jabatan. Oke. Itu yang harus clear di kawan-kawan. Jadi jangan membangun persepsi, memojokkan orang, tidak berdasarkan fakta dan data. Oke. Itu nggak benar. Baik. Ini yang saya luruskan. Ya. Tugas saya adalah meluruskan. Betul Kalau sekali. saya keras dan tegas untuk lurus tadi. Untuk lurus. Iya. Kalau sudah lurus berarti karena keras dan tegas ya. Bang Ali, ada komen? Terima kasih. Iya. Yang pertama memang begini Mas Hinton, urusannya adalah urusan kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Pertanyaan yang paling mendasar begini, dalam Undang-Undang Keuangan, kalau uang itu tidak dipakai, kalau uang itu tidak diambil, gaji itu tidak digunakan, uangnya kemana, gajinya kemana? Itu pertanyaan mendasar. Yang kedua, saya ini pernah menjadi anggota DPR RI yang pada waktu itu sekretaris negara itu Yusril Iza Mahendra. Iya. Itu dalam hitungan 18 hari urusannya. Ada orang bermasalah. Pertanyaan paling mendasar, siapapun sebodoh dan sebego apapun dia akan bertanya, kenapa 10 bulan Belum partai proses itu selesai. tidak melakukan proses yang cepat. Iya. Kerugiannya bukan saja kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi kerugiannya itu adalah menjadi representasi dari wilayah dapil pemilihnya. Oleh karena itu siapapun akan bisa bertanya, bahwa memang rangkap jabatan saya tidak setuju memang. Saya tidak setuju dan saya tidak, hampir boleh saya menolak pernyataan itu. Karena baik Undang-Undang Kementerian Negara maupun MD3 itu memang menjelaskan. Sama seperti orang mau jadi bupati, gubernur, itu otomatis dia berhenti. Istilah penggunaan rangkap jabatannya yang mungkin tidak pas. Tetapi dalam persoalan ini ada dua hal. Hal yang pertama itu adalah manajemen yang diterapkan di partainya. Dan yang kedua itu adalah ketaatan kita dalam proses penyelesaian teman-teman yang menjadi menteri, kemudian siapa yang memiliki hak untuk duduk di parlemen. Oke. Oleh karena itu saya pikir momentum ini menjadi penting dan sangat amat bermanfaat agar Bapak dan Ibu yang ada, Mas Hinton dengan teman-teman yang ada di PDIP, ini harus cepat diproses. Banyak lagi urusan yang harus kita beresin di negara ini. betul. Tidak hanya urusan PAW aja. Oke. Itu keterangan saya. Baik. Ya. Saya ke Bung Subas dulu. Bung Subas, masing-masing punya pegangan sendiri. Ya, saya kira apa yang dibicarakan hari ini menarik ya. Untuk mengingatkan kita, saya juga kemudian baru sadar, oh ternyata beberapa orang dari PDIP ini belum ada pergantian tuh di DPR. Padahal ini sudah 10 bulan. Nah ini memang lebih ke kalau tadi istilah Bang Abalin itu manajemen. Dan ini urusan administratif sebetulnya. Administratif. Yang pertama itu kalau kita pakai istilah begitu seseorang dilantik menjadi menteri, otomatis dia mundur dari DPR. Maka kemudian ada pekerjaan lebih lanjut setelah itu. Partai politik mesti menyampaikan surat kepada DPR mengenai siapa yang akan diganti. Lalu kemudian nanti DPR akan memproses. Jadi ada 3 pihak di situ. Ada partai politik, DPR. ada DPR dan juga ada KPU. Oke. Begitu. Nah, kalau ngomong PDIP memang ini partai ini sangat lamban. Partai ini sangat lamban dan ini bukan baru cerita sekarang.
Ini sudah pernah terjadi beberapa periode yang lalu juga begitu. Ada orang yang bahkan sudah berhenti dari menteri, itu belum ada ininya, belum ada penggantinya di DPR. Itu beberapa periode yang lalu. Nah, artinya proses yang kita lakukan hari ini, kalau mendengar penjelasan Pak Oli tadi kan memang PDIP itu belum menentukan siapa yang akan menggantikan. Kan itu penjelasannya. Ya. Artinya partai ini memang selama 10 bulan ini belum melakukan apa-apa untuk mengganti beberapa orang yang sekarang sudah jadi menteri. Pertanyaannya kemudian, ini kenapa? Ini kenapa? Karena begini, ketika mereka sudah menjadi menteri, mesti ada orang lagi yang yang kemudian bisa mengganti mereka untuk menjadi wakil dari daerah pemilihan mereka. Ya. Jadi ini jangan hanya sekedar mengganti kursi, tetapi ada orang yang selama 10 bulan ini tidak terwakili. Gitu loh. Ini hal yang penting sebetulnya. Dan banyak sekali hal yang sudah terjadi selama 10 bulan ini, kalau kita bicara soal konsep representasi, itu yang tidak terwakili gitu. Dan ini persoalan serius gitu. Nah, kalau ternyata di PDIP ini belum menyelesaikan, mesti ada pertanyaan. Apa masalahnya? Apakah di PDIP sudah tidak ada kader lagi? Kalau disebutkan tadi ada sengketa internal? Apakah ada sengketa internal? Nah, apakah sengketa internal itu selama 10 bulan nggak selesai-selesai? Atau memang ini menggambarkan manajemen administrasi di PDIP ini yang memang demikian kacaunya. Sampai mengurus beberapa orang saja nggak bisa-bisa. Ini catatan penting kita. Itulah mengapa menurut saya publik ikut nimbrung dalam persoalan ini. Ini bukan cuma persoalan internal PDIP saja. Tapi ini sudah menjadi persoalan publik karena mereka ini wakil rakyat. Begitu. Itu kira-kira. Apakah setelah diajukan seperti kata Bung Masinton tadi, yang selanjutnya melakukan proses itu DPR atau dari KPU? Ya, selanjutnya nanti dari DPR, nanti DPR akan menyampaikan kepada KPU, lalu kemudian KPU akan mengirimkan kembali kepada DPR ini loh, lalu kemudian nanti akan dilantik. Begitu, itu mekanisme yang akan di. Jadi KPU yang menentukan sesuai dengan urutan pemenang pemilu pada pileg kemarin, bukan PDIP yang menunjuk orangnya? Enggak, PDIP nanti akan menyampaikan, karena ada beberapa pertimbangan di partai. Ya. Begitu. Meskipun ada ketentuan di situ, orang yang mendapat suara terbanyak berikutnya, begitu. Tetapi setiap partai ada mekanisme lain, begitu. Ada pertimbangan lain yang mungkin itu menjadi pertimbangan. Katakanlah, mungkin ada orang nomor urut berikutnya dapat suara terbanyak, tapi ada konflik di internal. Nah, ada masalah di internal. Ya. Tapi kan pertanyaannya, apakah semua punya masalah? Kalau cuma satu saja, mungkin alasan itu masih bisa diterima. Tapi kalau semuanya belum diganti, apakah semuanya punya persoalan? Kan itu menjadi pertanyaan. Karena itu penting juga partai juga menurut saya menjelaskan secara transparan. Ya. Begitu. Nanti kita akan minta penjelasan lagi Bung Masinton. Tapi kita harus ini udah megang mic dari tadi mau bilang apa? Iya. Tadi saya kata Bapak tadi perbincangan kita sangat menarik. Iya. Cuma ada satu yang dilupakan. Apa itu? Ini cemilannya nggak ada Pak. Saya lapar Pak dari tadi Pak. Sama air putih bisa ditambah nggak? Kalau bisa sirup atau apa gitu. Ya. Iya, iya. Iya, ya. Untung kamu bukan anggota dewan. Mintanya cuma cemilan. Iya. Cemilan, 10 ya. Iya. Baik. Cepopong. Gini. Supaya adil, kita ambil jalan tengah. Oke, istilah rangkap jabatan kita hapus. Tapi yang penting yang harus kita tahu adalah nama A ada di sini dan ada di sini. Itu namanya rangkap jabatan atuh, Cek. Jangan disebut rangkap jabatan, kasihan itu. Iya. Nah, jadi jangan disebut rangkap jabatan. Tapi ada di sana, ada di sini. Nama. Rangkap nama. Tapi rangkap nama di sini ada. Iya. Di sini ada. Nah, jangan disebut rangkap jabatan, rangkap nama. Sok. Saya skor. Ya, kita istirahat dulu untuk iNews terkini pukul 8.